lacur beli kadi terun sengelah saja dewas beli tu sengelah Ramanadi hedot ngalih madu sugi sing setuju anak bagus cara Gus Jodi. Gus Jodi, anak bagus. Kalau saya nggak berani mapas dah, pasti kalah sama Gus Jodi. Kalah bagus, kalah tenar ya. Karena tiang sudah laku. Udah laku. Ya, selamat datang Gus Jodi di Oke Made. Ini yang namanya jodoh dalam tanda kutip itu memang susah ya. Kita udah dari sebulan lebih TikTok kan kapan bisa ketemu, waktunya nggak pernah pas. Dan akhirnya Gus Jodi bisa kita culik ke Oke Made sebentar. Apa kabar Gus Jodi? Katanya jadwal show-nya padat sekali belakangan ini. Belakangan ini ya karena kemarin kan Pak Made juga sudah sempat WA untuk menanyakan jadwal. Ya mungkin hari ini pas. Mungkin waktunya di tanggal 6 nih ya. Tapi kalau ada yang mengatakan Gus Jodi salah satu penyanyi lagu pop Bali yang kenceng ordernya belakangan ini, gimana, benar nggak? Kalau dibilang kenceng sih biasa-biasa mantan. Cuman pas waktunya nih udah kadang-kadang kan mungkin seminggu untuk saat ini mungkin ada padat juga. Agak padat ya, lumayan. Ya. Biasanya lebih banyak pentas-pentas panggung besar gitu atau bermacam acara? Bermacam-macam. Ada acara nikahan. Untuk bulan-bulan ini mungkin kebanyakan di STT. STT banyak. Ya, STT ya. Boleh tahu nggak, mungkin Gus Jodi pernah nanya juga ke yang ngundang itu, apa alasan mereka memilih Gus Jodi? Padahal kan banyak ada penyanyi lagu pop Bali. Nah, ini alasannya mungkin mereka melihat lagu juga. Melihat lagu dan melihat Tiang juga perform di medsos juga mungkin ya. Karena Tiang juga aktif di medsos. Di medsos ya. Nah, sebelum lebih lanjut, boleh orang masih penasaran juga dan pengen tahu juga, Gus Jodi, namanya unik, bisa diperkenalkan nggak? Siapa sih Gus Jodi itu? Dan kenapa bisa ada di lagu pop Bali gitu? Nah, untuk Gus Jodi ini bukan nama asli Tiang. Nah, ini Tiang dulu gitarnya boleh sorry. Dari dulu Tiang nama asli bukan Gus Jodi sebenarnya Pak Made. Nama asli Tiang boleh Tiang bilang kan? Silahkan. Biar orang tahu juga. Nama asli Tiang Ikomang Suwardana. Nah, Ikomang Suwardana ya. Dan untuk ke Gus Jodi ini mungkin sangat jauh dari mana nih ke dapat gitu. Nah, munculnya itu gimana Dan? Nah, munculnya nih spontan. Spontan karena pas yang juga dulu awal pertama yang mengikuti lomba karaoke. Nah, kalau yang ya mungkin bukan sih meninggalkan nama asli dari pemberian dari orang tua kan, bukan. Karena mungkin ingin lebih dikenal, lebih keren gitulah. Orang bilang artis itu memang perlu nama populer ya. Gitu. Kemungkinan juga sih. Nah, makanya pas waktunya dan itu pun bukan Tiang yang ngasih nama. Pas kebetulan boleh saya sebutkan di Oke Made nggak ada yang nggak boleh. Silakan. Yang dulu ikut lomba pertama kali lomba di salah satu studio namanya Apple Studio di tahun 2004. 2004 Apple Studio masih kencang-kencangnya waktu itu ya. Masih kencang-kencang. Dan dia juga pertama kali juga ketemu artis-artis senior di sana yang idolakan dulu. Waktu itu masih ada Gus Pur juga di sana ya. Gus Pur dan ada pelawak juga yang ketemu di sana karena waktu kemarin juga pas ikut lomba di sana ketemu sama pelawak-pelawak seperti almarhum Dolar. Betul. Ya termasuk yang punya Apple Studio ya, di Gus Raka Pujana, Apple ya. Ya, makanya pas waktu yang mendaftar kalau pakai Komang Suwardana sana kurang sana. Senyak pangus gitu ya. Senyak pangus sana. Jadinya ya keceplosan dengan spontan Gus Jordi, sebenarnya Gus Jordi, ada R-nya dulu. Jordi bukan Jodi ya. Jodi, tapi karena cara penyanyi dangdut asalnya Thomas Jordi itu Thomas Jordi. Thomas Jordi. Jordi itu penyanyi Prancis yang anak-anak dulu. Tapi kembali ke yang
Daftar lomba itu. Lomba nih kan yang masuk 10 besar. 10 besar dari sekian peserta lah. Gitu. Iya. Nah, dapat masuk dapur rekaman gratis. Berarti nama Gus Jody itu sebelum lolos 10 besar atau setelah muncul? Setelah lolos besar, setelah Baru masuk mau 10 besar, ya. menentukan apa deh adan di kasetnya gitu ya. Baru muncul. Enggak, maksudnya pas waktu pendaftaran pertama. Oh, Nah, waktu muncul. pendaftaran pertama muncul Gus Jordi, dan di salah satu kaset ini kan kompilasi dulu. Betul. Nah, nama ini masih Gus Jordi. Pakai R ya. Ya, pakai R. Dan sekarang kembali karena yang lama vakum kan. Iya. Kembali di tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2017. Jadinya yang pakai Gus Jordi aja, biar simple. Asli dari mana gitu? Kalau asli tiang dari Karangasem, tepatnya di Jasri. Ternyata Karangasem banyak juga ya bakat-bakat penyanyi bangsa ya. Woi. Kalau dulu ada Lingga Jaya, terus di- ada Yan Sri Kandi juga. Kalau beliau Sri Kandi, kalau nggak salah beliau saking Asli bukan Karangasem ya? Karangasem atau Beleleng ya? Kalau Mungkin salah perbatasan di Tembok kalau nggak salah. Ya daerah itu ya. Ya. Cukup banyak dari Karangasem. Memang awalnya kepingin jadi penyanyi atau gimana ceritanya nih? Kalau awal tiang jadi penyanyi si Tenwenten sih, cuman tiang dulunya memang penggemar Gending Bali. Penggemar Gending Bali di pas waktu-waktu tiang masih SMP. Di kampung kan. Dengar lagu Bali, masih senang-senangnya di Kume, Iya. Cari melayangan. bawa radio yang kecil nih bawa radio yang kecil nih ke sana, pokoknya Sering dengerin radio muter lagu pop Bali berarti udah. tiang paling senang nih Berarti sudah nggak asing lagi dengan radio AR, Gema Merdeka, Waduh, Yuda itu ya. tiang sudah sampai kangen suara-suara penyiar-penyiar radio yang dulu. Berarti tapi di waktu itu di kampung sempat requestan lagu nggak? Tiang juga Kalau dulu kan zamannya request Ya, lagu, dulu pakai kan- kartu pos juga ya, ada. Dulu kan di kampung tiang kan ada stasiun radio juga. Ya. Namanya kalau nggak salah, boleh sebut ya? Bukan Ya. Namanya Radio Swim. Oh, Suara Widya Ya, Besaki, sudah Besaki. Bali Post Group Ya, ya. dulu kan pengen ke sana biar disebut nama kita di radio. Tiang langsung terjun ke radio untuk mengisi apa namanya? Ya biasa ada Kertas kartu kecil, pos ya, ya. kertas Ya. kecil, isi dari Ya, siapa, dari minta siapa, lagu apa, request ditujukan lagu ke siapa. Ya. Betul. Ternyata hobinya sama ya kayak dulu, begitu nama disebut untuk Gus Jody ada lagu dari Made Adnyana. Wah, seneng kali ya lagu ini. Iya, Nika pun jadinya kenangan-kenangan Nika ya sangat mengingatkan Berarti tiang. dari kecil tuh udah tetek lagu Bali dan nggak kebayang bakal jadi penyanyinya gitu ya. Kalau kebayang jadi penyanyi Citan, tiang memang hobi. Hobi dari dulu. Pokoknya setiap lagu yang keluar di tahun berapa nih tiang pasti mengikuti. Sampai tiang maaf nih Ki, kadang-kadang kan jual beras, Betul. beli kaset. Itu pun Kalau orang jualan kaset biar bisa beli beras, Ya, itu betul. jual beras beli kaset. yang dulu ngambil beras Berasnya siapa dijual? tapi beras masih nenek. Oh, nggak dari net. Tapi tidak sepengetahuan nenek. Oke. Masih nakal ya. Kenakalan masa kecil gitu ya. Tapi akhirnya ngaku juga ke nenek. Ngaku. Oke. Sebelum almarhum yang udah pernah sempat cerita juga. Itu sebegitunya lagu Bali. Waktu Kan. itu yang paling disukai siapa? Kalau tiang penyanyi dulu Ya. banyak. Karena kan tiang nggak memandang siapa-siapa. Ya. Yang penting lagunya nih ke tiang suka, tiang pasti beli kasetnya kan. Artinya punya koleksi kaset lagu Bali Dulu cukup tiang banyak punya juga. koleksi kaset lagu Bali, kaset pita. Betul. Ya, dulu. Tapi kemudian bisa sampai akhirnya ke Denpasar dan ikut lomba karaoke itu gimana? nih ke tiang kan dengar di radio juga. Ada ya penyiar radio yang mengumumkan kayak bahwa pengumuman ada, gitu ya. pengumuman di radio. Wih, di mana nih? Jadinya tiang langsung dulu masih naik motor. Iya. Langsung daftar. Setelah daftar kadang-kadang juga tiang lambat daftar sampai dulu kalau beli Mang Gite mungkin masih ingat sama Jadi tiang. penyiar emang kita sempat dulu ya? Enggak, dia? dulu dia jadi mungkin panitia. Ah. Panitia dulu ada di Sesetan. Apa ya namanya kalau saya udah mungkin lupa. Saya telat datang dan hampir penutupan. Penutupan lombanya. Mungkin tiang paling terakhir mendaftar. Nah, setelah itu ketemu sama beli Mang Gite, jadinya tiang mohon dengan alasan ada tiang mau Biar ikut, diizinkan biar ikut diizinkan lomba. ikut. Akhirnya
diizinkan ikut. Dan tiang langsung bayar, akhirnya ya ikut kontes lomba dan masuk juga 10 besar. Sering ikut lomba? Tiang sering. Sering ikut juara, dapat juara juga? Juara tidak pernah dapat. Cuman Sekelas Gus Jody itu nggak dapat juara itu gimana ceritanya pada waktu itu? mungkin ya penilaian juga dewan juri kan ada yang lebih terbaik dari yang dari tiang bang. Cuman tiang masuk 10 besar dan disaring lagi dapat paling harapan 1 atau harapan 2. Piagam kan boleh. Tipis nonton nggak boleh kan? Berdemen bahwa teman piagam gitu. Demen ini. Demen ini. Dia nggak ada dong, nih bola pidan bahas kan gitu. Tapi waktu itu berarti bolak-balik Karangasem belum kerja di Denpasar, tapi ke Denpasar untuk ikut lomba-lomba. Di gitu. tahun 2004, tiang tahun 2003 merantau ke Denpasar, langsung terjun ke pariwisata. Dan setelah itu kan banyak tiang dengar-dengar di radio, ada sudah pengumuman, ada lomba gitu kan. Tiang ikuti nih. Sampai kadang-kadang tiang karena saking hobinya di bidang ya menghibur gending, kadang-kadang pekerjaan bisa tiang lupakan kadang-kadang. Bukan hanya lomba, tapi juga sering isi acara berarti ya kemana-mana. Dulu tiang sering ngisi acara kesana ke sarang teman-teman. Udah mulai bisa dapat bayaran. Kalau dulu tiang belum dibayar belum. Artinya mau dibayar, digratisin mau. Tiang dulu nggih astung arep dulu tiang ayah sering. Tiang Alasannya kenapa? Kan orang justru berpikir kalau biar nyanyi dibayar, nama dapat. itulah alasan tiang karena tiang hobi. Hobinya nyanyi dari kedumun dan rasa capek nih terobati. Masih ingat nggak kalau yang dibayar pertama kali dibayar berapa nyanyi dan memang ada yang dapat penghasilan? Setelah tiang ikut gabung di kompilasi Apple Studio, jadinya kan tiang punya 1 single. Nah 1 single ini kan tiang promo nyanyi-nyanyi keliling. Nah untuk bayaran pertama kali tiang manggung, tiang kalau nggak salah tiang manggung di Karangasem, acara Expo. Kebetulan yang ngendal ini ada namanya Mang Boben. Tiang dapat bayaran cuma 50.000. 50.000 waktu itu ya lumayan ya waktu itu awal 2000-an. Kalau nggak dibilang lumayan juga sih. Ya, tapi tiang tidak lihat bukan lihat nilainya. Bukan lihat nilainya, cuman tiang karena rasa bangga dan rasa senang juga karena itu dah hobinya tiang. Dan akhirnya orang di kampung halaman tahu juga, Gus Jody jadi penyanyi jadi penyanyi. Iya. Tapi orang kampung dulu karena nama tiang kan Gus Jody. Kalau nama tiang di kampung, saya ngerti berarti malah gitu. Kalau orang tiang di kampung, panggilannya siapa? Kotot. Agus Suartana panggilnya Kotot. Populernya nama panggilan di kampung Kotot ya. Kotot, Mang Kotot gitu. Kalau pas mungkin ada Gus Jody, mereka nggak tahu. Orang-orang kampung nggak tahu. Padahal main di desa sekitar gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu siapa Gus Jody. Sebenarnya tiang malu sebenarnya untuk mengganti nama. Kalau namanya Pangkenken kalau misalnya gitu kan. Tapi tiang ya tetap tiang keep nama Gus Jody ini kan. Dan akhirnya justru setelah itu makin mantap untuk menggeluti lagu Bali gitu ya. Ya, setelah ini tiang kan lama vakum karena tiang itu juga, kalau saya potong dulu dari Apple Studio sampai vakum itu sempat berapa lama berarti? Dari 2004 ke tahun 2017, berapa tahun itu? 13 tahun sebetulnya udah masih aktif ya. Tapi kemudian sempat vakum. Vakum. Lagian karena situasi tiang kerja di pariwisata. Tapi tetap tiang mengikuti. Tetap ke lagu Bali gitu. Setiap hari tiang tidak pernah lepas dari radio untuk mendengarkan lagu-lagu Bali yang baru-baru. Tidak pernah lepas. Artinya meskipun tidak aktif lagi, tapi masih tetap dengerin gitu ya? Tetap. Asal setiap lagu baru. Tapi tiang kan kalau lagu masuk di telinga tiang, pokoknya kena itu, pasti tiang dengerin terus. Ketika memutuskan untuk bangkit lagi dan mana lebih duluan terkenal? Salib di Pengkolan apa Pancoran Tatak Batu? Dulu sebelum tiang ke musik-musik genre-genre ria nih kan, tiang ke Melo Demun. Melo Demun dulu pertama kali lagu sebelum Salib di Pengkolan ada lagu Tebak Dui. Tebak Dui, udah gitu Salib di Pengkolan. Terus ke Melo beberapa lagu tiang Melo terus.
artinya pop umumnya lah gitu ya waktu itu. Iya, umum. Dan karena Tiang juga setelah nikah kan, nah banyak tawaran manggung, dan gitu Tiang gimana caranya biar bisa manggung energik, biar bisa ya, tapi biasanya Menguasai panggung, berinteraksi berinteraksi sama penonton. ya penonton, jadinya Tiang bikin lagu Genjek. Kalau yang lagu pertama yang dibikin yang mana? Yang dibikin sendiri? Bikin sendiri. Ya. Kalau dibikin sendiri lagu Tiang apa misalnya? Kalau nggak salah sih, tadi Tiang lupa kok. Judulnya Lama Tiang ya? lupa. Oke. Judulnya Tiang ada beberapa lagu yang Tiang ciptakan, dan juga ada beberapa lagu yang Tiang ciptakan dibawakan oleh penyanyi lain. Penyanyi lain. Ya, penyanyi lain. Balik yang ke Genjek tadi. Ya kalau ketika memutuskan untuk artinya biar bisa atraktif dan penonton, pilih lagu Genjek. Lagu Genjek. Dan pada waktu itu memang sedang lagi booming ya di YouTube ya. Dan Nika pun lagu Genjek Nika pun karena Nika kan dikasih sama Putu Bejo. Iya. Nah, cuman lagu Genjek ini kan aslinya memang Genjek yang punya Karangasem. Kebetulan lagu Genjek Nika yang nyanyiin paman Tiang sendiri. Jadinya Tiang langsung minta izin langsung ke ketua. Bukan sih, ada ketua yang ngurus Genjek dulu. Genjek stres namanya. Iya. Dan Tiang minta izin, terus langsung komunikasi sama Putu Bejo, karena dia yang bikin liriknya juga beberapa. Jadinya Tiang bawakan lagu ini. Artinya untuk ketika berpikir biar bisa interaktif dan penonton, pilihan utamanya Genjek itu yang pertama. Ya. Kadang-kadang setelah lagu Genjek nih ke booming, kan Tiang diundang di acara nikahan, pokoknya acara-acara orang Bali lah. Tiang terjun pertama nyanyi ini di daerah Karangasem. Di kampung halaman lagi. Di Tianyar. Nah, Dika kan memang kalau mengundang-undang penyanyi ini kadang-kadang kan orang-orang yang istilahnya Penonton atau orang yang minum ya. Iya. Minum Artinya waktu itu manggungnya bukan di panggung besar di lapangan ya, lebih kayak ke kita tidak Tiang pertama kali manggung di Karangasem, kita tidak pernah di panggung. Tiang di sejajar sama penonton, cuman Tiang yang berdiri aja. Penonton Oke Made mungkin sering dengan istilah intimate konser, dan ternyata di Karangasem dari dulu sudah ada gitu. Jadi intimate konser dengan penonton yang nggak terlalu banyak, tetapi penyanyi bisa dekat dan bisa interaksi langsung gitu ya. Itu berarti waktu itu mulai ada apa istilahnya komunikasi dan mulai mengenal budaya sawer gitu berarti ya. Wah, ngomong-ngomong soal sawer, Tiang kalau nyanyi di Karangasem ya seputaran Tianyar. Di sana memang pertama kalinya Tiang di sawer. Pertama kali Tiang nyanyi, tidak tahu ada orang kakek-kakek yang Tiang ngasih uang, tapi Tiang tidak berani ngambil. Karena sing tawang nih nanggo apa nih gitu. Bukan berani. Ini untuk apa kan gitu. Nah, setelah niku gini dia bilang, nah ini enggak sing kamu mau nih kalau lebihin ben gitu. Akhirnya ada yang bisik-bisik, teman yang bisikin. Yang dikasih berapa waktu itu? Waktu itu 50.000. Satu orang. Satu orang. Nah, setelah itu ada teman-teman yang bisikin harus diambil. Ya harus diambil, memang harus diambil karena itu namanya saweran. Nah, setelah itu dia ngambil. Setelah dia ngambil nih ada beberapa orang naik lagi, dikasih 100. Nah gitu 100 paling kecil 50 dulu sebelum Covid. Itu berarti cukup sering ya terjadi seperti itu. Tiang kalau nyanyi seputaran Bali Timur di Tianyar sering dapat saweran di sana. Jumlahnya gede-gede juga. Wah, kalau dikumpulkan dihitung. Ya lumayan. Kadang-kadang melebihi budget yang dapat saweran di sana. Artinya kalau gitu biasa ada kesempatan main di sana, sing kengken sing bayar gitu kan. Tapi ya walaupun di sana dapat saweran, tapi Tiang tidak pernah mengharapkan saweran. Kalau Tiang dikasih saweran ya anggap bonus gitu ya, artinya. Bonus dari apa istilahnya yang menonton atau yang menghibur. Itu kan ada karakter penonton di sana seperti itu. Nah, kalau daerah lain di Bali ada nggak yang punya karakter yang unik juga yang Gus Yodi pernah tahu di daerah mana gitu? Seperti saweran juga. Entah saweran atau mungkin tradisi yang lain atau cara yang lain. Kalau di daerah lain sih mungkin ada beberapa saweran juga, cuman nggak seperti di kampung Karangasem. Caranya beda gitu. Caranya mungkin beda mungkin. Pada waktu itu Gus Yodi udah ngerasa nggak bahwa artinya terkenal buat jadi atau gimana? Tiang sampai sekarang Pak Made nggak pernah merasa bahwa Tiang terkenal, nggak. Cuman ya mungkin
Tiang ketemu sama teman-teman, mungkin nggak tahu Tiang di jalan kadang-kadang yang nyapa, mungkin ya hasilnya rasa bangga lah bahwa Tiang dikenal juga. Kalau yang sekarang kan di era kemarin kan dari awalnya Pal Studio kan kaset. Nah sekarang kan media udah beralih ke YouTube dan ini kan makin cepat juga mendorong nama Gus Jody naik, benar nggak? Iya, betul sekali. Karena Tiang juga punya channel YouTube sendiri juga. Seorang konten kreator juga gitu ya. Bisa dibilang begitu, tapi Tiang masih kerja sama Beli Putu Bejo. Beli Putu Bejo yang mengurus nih kan. Itu nggak bingung ngatur waktu nyanyi, terus kemudian konten kreator mungkin kerja juga atau gimana? Tiang untuk sementara memang kerja tapi masih ada ngurus villa tuh. Tapi karena situasi ya waktu kemarin Setelah COVID ya. Setelah COVID masih di villa, tapi karena tamu yang Tiang karena dibilang bos lah, bos Tiang jarang ke Bali, Tiang yang ngurus ya seadanya. Cuman untuk operasional tetap ditanggung sama pemilik. Artinya lebih gampang ngatur waktu jadinya untuk sekarang ini gitu ya. Seandainya nanti kalau seandainya bos Tiang datang ke Bali, mungkin Tiang ada jadwal manggung, mungkin di Jeddah. Ya, akan sedikit terbatas ya, karena fokus. Tiang fokus di catering tamu Tiang. Nah, kalau dilihat dari lagu Gus Jody yang terutama yang belakangan yang setelah booming lagi di YouTube, apalagi salah satunya Salib di Pengkolan yang dibawakan versi baru gitu ya. Versi baru, geng. Yang mana yang menurut Gus Jody paling istimewa gitu? Karena mungkin kalau yang Pancoran Tatakan Batu itu udah mungkin itu salah satu hitsnya yang sampai belasan juta gitu. Kalau yang paling istimewa sih kalau Tiang nyanyikan semua sih bagi Tiang lagu-lagu ini keistimewa bagi Tiang, cuman yang paling mengena untuk saat ini kan lagu ini Salib di Pengkolan. Setiap Tiang manggung kadang-kadang sebelum Tiang nyanyi udah di request lagu ya, tapi Tiang nggak pernah mau ngasih yang pertama karena biar paling sendiri paling Tiang kasih di belakang setelah nyanyi 6 lagu baru Tiang ambil. Dulu juga nggak pernah menyangka bahwa itu akan jadi hits ya, Salib di Pengkolan. Tidak pernah menyangka karena lagu ini kan memang udah lama kan, udah sekian tahun, dan sebenarnya lagu yang melo ini memang Tiang suka banget nyanyinya dulu. Karena Tiang dari awal seperti yang bilang tadi. Sekarang masih ini nggak? Artinya ketika konser itu masih ada perbanding, misalnya ada berapa lagu melo, berapa lagu yang energik, atau memang karakter baru sekarang yang lebih muncul? Yang kalau Tiang untuk sementara karena Tiang hiburnya kan sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda suka lagu-lagu yang energik. Betul. Energik. Untuk sementara Tiang beralih ke koplo dulu. Ya, karena ada yang pernah nanyain gitu, Gus Jody kenapa ya kok beralih dari pop ke koplo? Itu ada yang mempertanyakan. Banyak juga yang komen yang YouTube Tiang, kenapa Gus Jody padahal yang melo lebih bagus. Tapi Tiang karena Tiang nggak berkarya kan, dan juga Tiang misalnya dibilang untuk menghibur masyarakat apa seperti STT ini kalau dikasih lagu melo mereka diem kayak gini. Malah nggak dapat ini ya, energinya malah nggak dapat. Kalau pas yang nyanyi lagu koplo walaupun lagunya ini belum dikenal lah, belum masih beberapa yang dikenal, mereka ya lebih energik karena iramanya gitu ya. Kalau Gus Jody sini lebih menikmati yang mana? Lagu melo apa yang? Kalau Tiang pas nyanyi anggap Tiang live sendiri di live streaming, Tiang lebih suka yang melo. Kalau Tiang ngibur banyak, yang lebih suka lagu yang ngebeat. Artinya keduanya dapat mendapat tempat tersendiri. Tiang gitu suka keduanya semuanya, suka. Yang kalau belakang kan juga ada lagunya Gus Jody juga di cover penyanyi lain gitu. Kalau lagu Tiang di cover penyanyi lain, ciptaan Tiang sendiri. Belum ada sih. Belum ada. Kalau yang hitsnya? Yang lagu Tiang sendiri, Melut Biu. Melut Biu itu juga kebetulan modelnya model yang sangat luar biasa juga. Kayak cantik juga di sana ikut. Ya, karena kan kalau sekarang kan orang biasanya banyak juga bongkar-bongkar lagu lama, ini kayak hits dulu dicoba dibawakan lagi gitu. Tiang juga sering, ya sepertinya kan Tiang kan udah beberapa ngaper lagu lama, seperti lagunya Beliau Sagita, Tiang langsung minta izin langsung sama beliau untuk ya sebenarnya
nangis-nangis biar bisa dapat biar bisa dapat yang Harus ada dramanya dulu ya biar ya, diizinkan gitu biar ya. yang bisa dapatkan lagu nikah, akhirnya dikasih izin sama beliau. Wah senang sekali. Ya, ada yang satu kelewatan tadi. Ketika awal Gus Jody muncul di YouTube, itu Salib di Pengkolan dulu. Itu katanya nggak ada video klipnya ya? Ya, tidak ada video klip, cuman video apa ya, video lirik namanya. Cuma lirik ada Bukan lirik, kata-kata, cuma audio aja ya. Audio aja sama Tapi fotonya. merasa saya artinya bahwa kok bisa ya gitu. Karena Video sing ada gambaran Ya. bisa booming gitu gimana? Karena dulu kan yang tidak tahu apa itu YouTube. Ya. YouTube ternyata kalau bisa dikat. Boleh ambil minum nggak apa? Santai aja. Ya. Oke. Karena dulu kan yang tidak tahu apa namanya itu YouTube. Nah, setelah lama menggeluti di bidang ini, jadinya ada masukan dari teman-teman juga, YouTube itu menghasilkan. Iya. YouTube itu menghasilkan, dan Tiang mencoba untuk bikin YouTube sendiri. Dan Tiang juga sebelum Tiang bikin YouTube, Tiang koordinasi dulu sama Putu Bejo. Iya. Karena konten-konten Tiang kan ada beberapa Bergabung di sana Nah, sebelumnya. dia juga ngasih semangat untuk membuat apa namanya itu official gitu yang jadinya Tiang bikin ke Tiang bikin di tahun pas COVID. Pas COVID nih Tiang bikin channel Astungkara, lagu yang pertama di up pertama kali mengenai tentang situasi juga, situasi COVID. Ya lumayan sih viewersnya waktu di awal nih, jadinya Tiang dapat beberapa subscribe dari. Berarti kalau dulu ketika awal-awal mengenali YouTube dan lagu pertama tuh ada nggak tahu apa udah lagu upload aja nggak Iya. berpikir itu juga ya. Tiang tidak mengerti. Yang jelas lagu sudah jadi tayang di radio. Apalagi pas Tiang mungkin anggap Tiang kan seorang rapper dulu. Pas Tiang di jalan iseng ngotak Nyetel radio, lagu Tiang yang muncul, wah senang sekali dah. Kanggo apa untuk Kanggo. sing mikiran video klip waktu itu ya. Tidak ada kepikiran ke sana. Ya kalau aja misalnya pada waktu lagu Salib di Pengkolan pertama itu sudah ada video klip, mungkin bakal lebih sukses lagi bisa jadi ya. Iya mungkin. Ya pokoknya intinya tetap yang syukuri dari kenangan-kenangan yang tetap yang ingat selalu. Nah, kalau kemarin kan ini banyak juga mungkin penyanyi, selain penyanyi juga ada yang bergerak di bidang pariwisata. Kemarin kan artinya peralihan dari sebelum COVID, pada saat COVID dan setelah COVID ada begitu banyak perubahan. Artinya ada yang dalam tanda kutip ya, bukan mensyukuri pandeminya, tapi artinya bahwa ada hikmah positif. Justru ketika pandemi itu memberi kesempatan banyak untuk berkarya dan populer. Kalau Gus Jody gimana? Karena kan pariwisata otomatis waktu itu. Kalau Tiang sih memang pas waktu pandemi untuk peluang besar sebenarnya. Cuman karena di situasi pandemi kan orang tidak bekerja karena di rumah. Jadinya pasti yang bikin video langsung up di YouTube, banyak yang menonton. Karena mungkin situasinya masih di rumah semua. Betul. Mungkin. Kalau sekarang kalau mungkin lagunya kayak itulah lagu Salib di Pengkolan mungkin kena banget. Karena kan sekarang udah mulai ada kesibukan. Kalau pas Intensitas nonton YouTube agak berkurang ya. Ya. Karena pas situasi jam kerja nggak mungkin Sambil nonton YouTube. Jadi pas pulang kerja baru gitu. Makanya Tiang ya bukan bersyukur sih, bukan karena seperti Pak Made bilang. Peluang mungkin Tapi artinya viewernya pada waktu COVID dan sekarang masih stabil ya Gus Jody ya? Sekarang masih stabil. Masih stabil. Malah sekarang lebih kencang. Karena lagu yang Jenis lagunya lagi ngetop itu lagi ngehit. ya. Kalau dari sekian pencipta lagu yang pernah diajak bekerja sama, Gus Jody merasa paling cocok dengan ciptaannya siapa? Pencipta lagu Tiang. Mungkin ada Purana Jaya. Iya. Salah satu pencipta lagu Salib di Pengkolan. Betul. Dia menciptakan beberapa lagu. Ada 3 lagu dari Tiang. Dan semua lagu ini Tiang memang suka banget, kena Dan cocok banget. gitu ya, kena. Tapi bukan pengalaman pribadi sih. Mungkin banyak yang mengalami kisah seperti ini.
dan iramanya yang paling pas Ya, cocok dengan Gus Jodi gitu ya. yang kalau eh, menilai lagu dari tembang memang. Ya. Dari tembangnya manis, ya Tiang bawakan lah gitu. Ada nggak semacam kriteria khusus dari Gus Jodi ketika ingin bikin lagu tuh, ada kepinginnya lagu yang seperti apa, irama yang seperti apa, mungkin harus ada syarat-syarat khusus gitu nggak? Enggak sih. Tapi kalau Tiang sendiri yang bikin lagu lebih kena karena udah tahu karakter sendiri kan. Betul. Kalau kadang-kadang ada yang nawarin lagu seperti pencipta-pencipta yang mau nawarin lagu. Kalau memang bagus, cuman Harus mempelajari iya, dulu mempelajari prosesnya. dulu. Tapi kayak pencipta juga tahu juga karakter penyanyi. Wah, ini sebenarnya penyanyi ini yang bawa, penyanyi ini yang bawa gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kampung halaman. Kalau dulu kan orang nggak tahu Gus Jodi itu Ya, siapa. betul. Tapi setelah muncul di video klip, respon keluarga atau mungkin tetangga di Tianyar gimana? Kalau respon keluarga sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali dari dulu mereka mendukung, dari dulu awal mendukung banget. Dan ya orang-orang kampung sekarang mungkin udah sebagian besar udah tahu nama Gus Jodi. Udah tahu sekarang Itu Gus Jodi. Mang Kotot gitu. Tapi pernah nggak manggung di kampung halaman sendiri? Wah sering, Sering. setiap ada acara mungkin acara piodalan, sering Tiang bangun sendiri. Malah Tiang undang-undang teman-teman untuk mengisi acara di sana. Ada perbedaan nggak kesan yang ada Gus Jodi rasakan? "Wih, ini di kampung halaman Pedidi, tetangga depan, ada nggak perasaan berbeda? Perasaan berbeda, kadang-kadang malu. Malunya kenapa? Malunya ya karena di kampung, Ah. karena ngisi acara di kampung. Waktu dulu sih senang, tapi sekarang karena udah termasuk sering ngisi acara di kampung, agak sedikit malu karena udah sering ngisi acara di kampung ya. Padahal respon di sana masih Iya masih. tetap oke gitu ya. Masih semua di kampung, teman-teman juga mendukung juga. Oke. Nah, yang ke depan apalagi plan atau rencana dari Gus Jodi ini mungkin di lagu Pak Bali? Karena kan ngomong-ngomong plan ini juga kan orang mengatakan bahwa tren lagu dimanapun musik itu kan akan berputar terus. Sekarang lagi asik dengan koplo. Sebelumnya sempat dengan gejek juga. Nah, ke depannya gimana? Kalau Tiang sih mengikuti alur sebenarnya. Tapi kemungkinan karena lagu Bali kan di awal memang lagu-lagu pop, Betul. lagu-lagu pop. Dan lagu-lagu mungkin genre-genre seperti koplo, ukulele mungkin tidak lama kayaknya. Menurut Tiang, menurut Tiang. Mungkin akan kembali ke awal dulu pop-pop. Dan itu juga nggak masalah bagi Gus Jodi karena memang startnya dari kalau pop. bagi Tiang tidak masalah. Tidak masalah. Karena Tiang suka yang pop sama koplo juga Tiang suka. Mungkin di genre lain Tiang bukan tidak suka. Kurang cocok. Tidak cocok ya. Kalau mungkin di genre rock mungkin tidak cocok untuk Tiang. Ya. Belum pernah coba ya? Belum pernah mencoba. Padahal Tapi kan kalau mendengar suka. lagu ini suka juga. Yang kalau yang seperti yang bilang tadi mungkin ya karena bukan berarti meninggalkan pop, cuma kebetulan sedang menikmati koplo Iya. dulu gitu ya. Itu dah mengikuti zaman Oke. jalur dan mungkin Tiang juga mengejar di YouTube lah. Oke, dan semoga penggemarnya, viewernya, subscribernya juga makin banyak gitu ya. Mas Tongkara. Dan yang penting nama Gus Jodi bisa tetap meramaikan lagu pop Bali pokoknya gitu. Tiang menghibur masyarakat niki. Pokoknya udah happy, Tiang sangat happy juga. Oke, masyarakat happy, Gus Jodi happy, Iya. terus semuanya bisa terhibur dengan lagu pop Bali kan betul, gitu ya. betul. Iya, terima kasih Gus Jodi sudah mampir di Oke Made. Iya, terima kasih juga undangannya Pak Tetap Made. ditunggu karya-karyanya dan semangat menghibur. Dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.